Mantan Menpora Roy Suryo mengaku tidak takut menyandang status sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Roy mengajak tersangka lainnya untuk tegar menghadapi proses hukum. Di sisi lain, relawan Jokowi meminta para penuduh tidak khawatir. Ijazah asli Jokowi akan dibuktikan di persidangan. Polemik keabsahan ijazah Jokowi sepertinya tidak akan berakhir seiring penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan 7 orang lainnya. Meski mengaku santai dan tidak cemas atas status hukum ini, mantan Menpora Roy Suryo menyatakan siap menghadapi dan menyerahkan ke pengacara untuk mempertimbangkan langkah hukum termasuk peluang mengajukan pra-peradilan. Roy mengklaim tidak masalah menyandang status tersangka. Ia menyinggung ada pihak yang sudah berstatus terpidana selama 6 tahun namun tidak kunjung dieksekusi penjara. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang itu tetap tegar. Sementara itu, kolega Roy Suryo Rismon Sianipar menyesalkan polisi menganggap ia melakukan manipulasi dokumen tanpa disertai bukti ilmiah. Rismon meminta penyidik tidak menuduhnya tidak ilmiah atas dasar kesaksian ahli tanpa dibuktikan di ruang akademik. Jadi kalau anggapan para ahli itu tidak ilmiah, dari mana kesimpulannya? Kami kan sudah mempublikasi, artinya apa? Dibuka secara terbuka, ya, ditulis, diumumkan secara terbuka di dalam buku itu. Dan itulah pertanggungjawabannya. Kalau kami memanipulasi, nggak mungkin kami mengulas itu dalam sebuah buku dan itu bisa dikaji oleh setiap orang. Itulah ilmiah. Bukan di ruang meja penyidik ada ahli mengatakan bahwa Jokowi white paper itu tidak ilmiah. Itu di ruang penyidik. Yang penyidik Bang Rismon, jadi Anda sebenarnya... Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Relawan Projo Freddy Alex Damanik meminta tidak perlu lagi berdebat dan fokus menyiapkan bukti di persidangan. Freddy menekankan siapa yang menuduh ijazah Jokowi palsu, maka dialah yang harus membuktikan. Jadi titik beratnya bukan di ijazah itu. Ya, titik beratnya adalah di unsur-unsur yang saya sampaikan tadi. Ijazah itu nanti dibuktikan di pengadilan, yes. Ya, tetapi dalam proses penyidikan, ya memang penyidik tidak punya keharusan, kewajiban menunjukkan itu kepada para terlapor atau saksi atau siapapun itu. Tetapi dia punya mekanisme sendiri untuk menguji kebenaran itu, kebenaran ya fakta bahwa itu asli, bahwa dokumen itu asli, tentu melalui lab clean, melalui ahli, melalui lembaga. Ahli-ahli saksi yang diperiksanya dia. Nah, itulah adalah proses pidana namanya. Jadi misalnya kan banyak kasus pencemaran nama baik ini kan sederhana. Yang jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS murni penegakan hukum. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin memastikan penyidik menetapkan tersangka berdasarkan bukti dan perannya masing-masing. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kamis mendatang Roy Suryo CS akan diperiksa sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Para tersangka mengaku siap menjalani pemeriksaan dan hingga kini belum memutuskan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangka mereka. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dan Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman Andi Aswan. Selamat malam Prof. Hipnu, Mas Andi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mbak Zilvia. Oke, baik. Prof. Hipnu, 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311
dan atau pasal 160 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua juga dijerat dengan kombinasi pasal KUHP, ada Undang-Undang ITE, ada termasuk pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2. Pertanyaan saya, Prof. Ibnu, sederhananya apa beda dua klaster ini? Ya, dua klaster itu pertama bahwa kalau klaster pertama itu terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan itu. Klaster yang kedua adalah ada dugaan terhadap rekayasa dokumen, analisis dokumen. Itu yang menjadikan suatu perbedaan. Perbedaan ketiga tentang Undang-Undang IT. Undang-Undang IT itu pencemarannya lewat IT. Itu dampak daripada pencemaran yang dilakukan manual dengan menggunakan IT. Jadi kalau kita lihat fokusnya itu adalah sebetulnya terkait dengan pencemaran nama baik tentang ijazah. Nah, kemudian dari ijazah itu merembet kepada Undang-Undang IT, merembet pada analisis-analisis tentang data elektronik yang berkaitan data tadi, ijazah tadi. Ini yang saya kira menarik untuk menjadikan suatu kajian. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai penyelesaian itu supaya clear, itu adalah kalau 310 itu terkait perasaan. Jadi perasaan itu merasa tercemar itu pribadi. Delik absolut yang mutlak kan, absolut. Lah, absolut delik aduan absolut. Tapi kalau yang 310 ini mudah-mudahan ada ruang tentang membuktikan, karena fitnah itu membuktikan bahwa apa yang fitnah itu tidak betul. Nah, konsep tidak betul itu harus diuji kan itu loh. Dengan demikian saya kira 311 ini sebagai titik akhir nanti apakah ini asli atau tidak itu di dalam suatu persidangan. Sehingga dua-duanya ada perseimbangan di dalam suatu peradilan pembuktian. Walaupun kemarin sudah di polisi, mudah-mudahan di pengadilan juga bersama atau juga berbeda. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. Oke, berarti selain fitnah pencemaran nama baik, penghasutan, ternyata kan polisi juga memasukkan pasal manipulasi dokumen ya Prof. Apakah karena Roy Suryo, kemudian Rismond dan Dr. Tifa pernah menulis buku Jokowi's White Paper itu Prof? Ya, memanipulasi dokumen, kalau kita mau mendokumen, pertanyaan gini, dokumen itu dokumen asli atau tidak? Atau dokumen itu dokumen suatu turunan? Atau dokumen sebagai bentuk fotokopi? Ini yang menarik. Satu, itu dari objeknya. Kemudian dari metodenya, apakah dengan analisis tadi itu sudah menggunakan metodologi yang benar? Apakah dengan rujukan yang benar? Apakah dengan pisau analisis yang benar? Apakah dengan pembanding yang benar? Itulah yang nantinya saya kira akan diuji juga dalam suatu pembuktian. Karena sebagai karya itu agak sulit. Kalau memang pembuktiannya dilakukan benar, kalau memang buktinya itu bukti asli, lah ini kan tertampaknya buktinya belum asli. Ini perdebatan ramai nanti. Karena rekayasa tentang digital tadi. Dengan demikian ini pun juga nanti akan menarik apabila ahli digital dari Polda juga disandingkan dengan ahli digital dari Roy CS. Ya. Itu yang akan menjadikan suatu pembanding analisis tentang dokumen-dokumen tadi, tentang objek dari suatu analisis dokumen tadi, Mbak. Oke, baik. Beralih dulu ke Mas Andi. Mas Andi dari Joman, kalau Roy Suryo mengatakan bahwa penetapan tersangka dirinya itu biasa saja, merupakan prosedur hukum yang biasa. Kalau menurut Joman, apakah ini adalah sesuatu yang sudah semakin mendekati bahwa tuduhan yang selama ini dilayangkan oleh para terdakwa itu tidak berdasar? Ya, Sibi, kalau kita lihat ya kalau untuk Mas Roy Suryo sendiri, hal itu hal yang biasa. Karena kan dia sudah pernah sebagai terpidana 9 bulan ya. Jadi hal yang biasa. Tapi yang lain-lain itu kan ada yang belum pernah merasakan hidup di penjara seperti itu. Tapi itu merupakan hak masing-masing. Yang jelas apa yang telah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka ini adalah suatu kemajuan yang besar dari status hukum dari Pak Jokowi yang dituduh dengan ijazah palsu tersebut. Kami dari Joman ya dan juga teman-teman dari relawan Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran akan terus itu memantau dan juga mengawal proses-proses dalam kaitan persidangan-persidangan nantinya. Ya, walaupun ya kita ketahui bahwa tanggal nanti hari Kamis saya juga mendapatkan selebaran e-flyer gitu kan mengundang
masyarakat untuk datang dan sebagainya ke Polda Metro Jaya. Nah, ini udah ada satu gambaran juga ini, ya, bahwasanya melakukan suatu tindakan-tindakan yang ibaratnya ingin membuat kekacauan nantinya. Itu pendapat saya. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kita tunggu saja bagaimana nanti pemeriksaannya pada hari Kamis tersebut. Begitu, Livia. Oke, baik, Mas Andi. Balik lagi ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sampai sekarang dari pihak tersangka belum ada yang mengajukan permohonan pra-peradilan. Tapi menurut Anda, apakah itu sangat memungkinkan untuk dilakukan pada tahapan meskipun pemeriksaan perdana pada tersangka baru akan dilakukan hari Kamis? Ya, sangat mungkin sekali, Mbak. Karena kalau kita melihat suatu proses hukum itu hendaknya semua tahapan dilalui. Kan gitu. Jangan sampai kita suatu tahapan dilewati akhirnya menyesal. Karena apa? Ini sebagai kontrol terhadap penegak hukum dalam menetapkan tersangka. Apakah buktinya itu dilakukan dengan perlindungan hak asasi manusia? Apakah buktinya itu relevan? Walaupun saya melihat dalam konteks ini Polda sudah hati-hati karena saksi yang dilakukan ada seratusan. Ahli juga dengan demikian kan. Oleh karena itu kalau kecukupan hak saksi, bukti saya kira lebih dari cukup. Karena dalam ilmu hukum itu kesaksian cukup dibuktikan 2. Jadi kan seratusan. Cuman permasalahannya ketika mengambil saksi-saksi itu apakah sudah disertai dengan bukti-bukti formal yang dilakukan. Ini yang saya kira perlu diuji juga. Sehingga dalam pentahapan suatu proses hukum ini menjadikan final. Di pra-adjudikasi juga final, di adjudikasi nanti juga terhadap pemeriksaan-pemeriksaan juga final. Karena hukum itu memastikan hukum itu selesai, Mbak. Finish operated. Hukum itu harus pasti. Oleh karena itu penyelesaian-penyelesaian yang sekarang dilimpahkan kepada Polda itu suatu proses hukum yang biasa. Menuntut kepastian, jangan sampai tertunda-tunda. Kalau tertunda-tunda itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga sampai kapan itu apakah diteruskan atau tidak, tergantung penegak hukum nanti di dalam suatu pemeriksaan selanjutnya. Gitu. Oke, berulang kali sudah Polda Metro Jaya sebetulnya sudah menyatakan bahwa dari pemeriksaan ijazah Jokowi itu dinyatakan asli. Nah, apakah nanti untuk membuktikan tuduhan yang pasal-pasal yang dijeratkan kepada para tersangka, apakah dalam persidangan nanti, Prof. Hipnu, perlu dibuka atau tidak ijazah tersebut? Ya, karena gini Mbak, ini penyelesaian itu kalau tidak dibuka kedua belah pihak, tampaknya mungkin sampai bertahun-tahun, mungkin sampai kiamat lah perdebatannya ini. Oleh karena itu sebagai celah hukum dalam suatu pembukaan suatu bukti jasa tadi saya katakan, pasal 511 itu fitnah, apa yang difitnahkan tidak benar, palsu. Nah, disitulah saya kira nanti penegak hukum atau pengadilan ada celah tentang suatu keadaan palsu tadi. Apakah betul yang dinyatakan oleh Roysio palsu? Itu tentang ijazahnya. Nah, tempat itu dilakukan. Makanya sebagai bentuk fitnah itu ancamannya 4 tahun, Mbak, cukup tinggi. Tapi kalau pencemaran ya 9 tahun. Karena di situ ada bukti, di sana bukan pencemaran buktinya itu palsu. Lah, palsunya di mana? Lah, disitulah sampai pembuktian. Walaupun perkara ini bukan tentang pemalsuan, tapi tentang fitnah. Lah, fitnah itu betul atau tidak? Itu yang saya kira penegak hukum harus memberikan ruang sehingga perkara ini clear, selesai dalam suatu penyelesaian perkara tersebut gitu. Bagaimana pendapat Joman, Mas Andi? Apakah nanti di persidangan memang sudah seharusnya dibuka saja agar memuaskan para tersangka ini, bahkan sampai sekarang mereka tetap kukuh meyakini bahwa ijazahnya mantan Presiden Jokowi palsu? Ya, Zilvia, terakhir waktu saya bertemu dengan Pak Jokowi mengatakan kepada saya, nanti ijazah itu akan dibuka dari SD, SMP, SMA, dan S1 di muka pengadilan, di muka hakim, ya, itu akan dibuktikan untuk itu. Seperti kita ketahui kan ini yang mengadu sendiri kan adalah Pak Jokowi, ya, pada bulan April yang lalu itu. Dan kita percaya bahwasanya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya, ya, baik yang dari UGM sendiri, ya, itu kan totalnya hampir 700 kalau saya dengar kemarin dikatakan Pak Asep. Ada 130-an dari saksi-saksi itu. Benar kata Pak Hipnu tadi, bahwa saya tinggal pembuktian saja nanti di pengadilan seperti apa. Karena alat-alat bukti itu sudah cukup menurut kami. Ya kan, sangat besar dan sangat banyak dan juga sangat berhati-hati sekali Polda Metro Jaya ya dalam memeriksa saksi-saksi itu
sehingga masuk ke penyidikan dan juga sekarang sudah ditetapkan tersangka tersebut. Dari 12 ada 8 orang. Yang jelas Joman sangat percaya betul dan juga apa yang dikatakan Pak Jokowi nanti itu akan dibuka di pengadilan ketika hakim meminta untuk dibuka itu semua. Begitu sih. Oke, terima kasih Mas Andi. Dan terakhir, Prof. Hipnu, kalau ancamannya sampai 12 tahun untuk yang tiga tersangka di klaster kedua, apakah besar kemungkinan para tersangka bisa saja ditahan pasca pemeriksaan perdana Kamis nanti? Ya, penahanan sebagai hak subjektif. Karena suatu penahanan itu harus memenuhi syarat formal, syarat objektif, dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah semua tindak pidana yang diancam 5 tahun lebih dapat. Satu. Kedua, syarat subjektif adalah bahwa tersangka ada kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran mengulangi tindak pidana, kekhawatiran adanya merubah suatu bukti. Nah, pertanyaannya Polda Metro ragu atau tidak? Ada kekhawatiran tidak? Disinilah sebagai bentuk subjektif daripada Polda. Kalau memang Polda itu ragu atas suatu penghilangan barang bukti, ragu atas nanti melakukan tindak pidana lagi, ya bisa. Tapi kalau memang Polda Metro Jaya tidak ragu-ragu, bukti sudah cukup ini 120, ahli sudah cukup bukti, tidak perlu tahan. Karena esensi dari penahanan itu sebetulnya bukti. Ketika bukti sudah di tangan, saya kira tidak perlu. Nah, itu yang dilakukan. Atau juga esensi kekhawatiran melarikan diri. Melarikan diri enggak? Nah, kalau tidak juga. Tapi kalau potensi melarikan diri, lah itu Polda Metro akan mengambil suatu tindakan-tindakan yang subjektif menurut pemikiran muda dari Pak Suryo CS. Gitu. Oke, baik. Kita lihat saja ya bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan perdana para tersangka di hari Kamis nanti. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Mas Andi sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.